Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari mata kuliah keperawatan komplementer mengenai jahe dan temulawak sebagai obat tradisional dalam mengobati penyakit demam. Adapun nama kelompok dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Ayumi Rasa Fitri dengan NIM 2014-2010-06. Kemudian yang kedua Ida Ayu Mega Anjali 2014-2010 22. Yang ketiga ada Loh Meta Ariska Puspita dengan NIM 2014-2010-28. Yang keempat ada Nita Yulianti 2014-2010-40. Kemudian ada Nikomang Ayu Restuningsih dengan NIM 2014-2010-43. Kemudian yang terakhir Iputu Oktalia Lestari dengan NIM 2014-2010-51. Temulawak dan jahe sebagai obat tradisional dalam mengobati penyakit demam. Adapun 4 materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian obat tradisional temulawak dan jahe bagi kesehatan, yang kedua ada manfaat dari temulawak dan jahe, yang ketiga ada efek samping dari temulawak dan jahe, yang keempat cara penggunaan temulawak dan jahe bagi orang yang mengalami demam. Selanjutnya pengertian jahe. Tanaman herbal dikenal juga sebagai tanaman obat tradisional dan dalam perkembangannya digolongkan sebagai salah satu wujud pengobatan alternatif. Tanaman herbal seperti tanaman limpa, jahe, dan temulawak sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ramuan obat penurun demam. Pengertian jahe, jahe merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Manfaat jahe bagi kesehatan sudah tidak diragukan lagi. Jahe memiliki banyak senyawa aktif yang baik untuk kesehatan. Tanaman dengan nama latin Zingiber officinae ini memiliki kandungan seperti kalorin, karbohidrat, serat, protein, lemak, gula, asam folat, zat besi, kalium, vitamin B3, vitamin B6, vitamin C, vitamin B2, magnesium, fosfor, dan zinc. Kandungan senyawa aktif yang tinggi membuat rempah ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Pengertian temulawak atau Curcuma zathorhizan adalah tanaman herbal asli Indonesia yang kerap dimanfaatkan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan, mulai dari kurangnya nafsu makan, gangguan lambung, sembelit, diare, demam, radang sendi, hingga gangguan fungsi hati. Baik, selanjutnya ada manfaat dari temulawak dan jahe. Next. Adapun manfaat temulawak bagi kesehatan yaitu sebagai memperkuat imunitas tubuh, mencegah dan mengatasi infeksi, mengurangi demam pada anak, mengatasi gangguan pencernaan, menjaga kesehatan dan fungsi hati, mengendalikan kadar gula darah, menurunkan resiko terkena penyakit kanker, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan meringankan osteoartritis. Next. Selanjutnya ada manfaat jahe bagi kesehatan, yaitu mencegah kanker ovarium, meredakan batuk, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi resiko kanker kolorektal, mencegah diare, meredakan sakit saat menstruasi, menjaga kesehatan mulut, dan meredakan mual. Next. Baik, untuk selanjutnya efek samping dari temulawak dan jahe. Yang pertama itu temulawak. Selain digunakan sebagai obat demam, adapun efek samping dari temulawak yang telah kita ketahui hingga saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memicu iritasi lambung. Walau sebenarnya temulawak baik untuk gangguan pencernaan, namun konsumsi terlalu banyak justru bisa berdampak sebaliknya, yakni menimbulkan iritasi pada lambung.
Yang kedua, masalah pencernaan. Sebagai reaksi dari iritasi lambung di atas, konsumen temulawak dalam jumlah besar atau jangka panjang juga bisa terkena sembelit atau diari. Bila dibiarkan, maka keduanya bisa membuat seseorang mengalami dehidrasi serta gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga itu ada detak jantung lebih cepat. Memang benar kalau temulawak baik untuk kesehatan jantung, namun bukan berarti kalau ada boleh makan atau minuman terlalu banyak. Konsumsi berlebihan malah dapat membuat detak jantung lebih cepat, khususnya bagi penderita hipertensi. Oleh sebab itu, jika merasa gelisah atau berdebar usai mengonsumsi temulawak, segera hentikan atau kurangi konsumsinya. Selanjutnya, yang keempat ada mual serta muntah. Selain mengiritasi lambung, mungkin juga akan merasa efek samping temulawak berupa mual atau bahkan muntah, apalagi kalau ada yang juga kurang suka dengan rasanya. Yang kelima itu ada gangguan liver. Mereka yang mengidap gangguan liver dan kantung empedu sebaiknya menghentikan penggunaan temulawak. Sama seperti kunyit, temulawak dapat meningkatkan produksi empedu sehingga memperparah kondisi yang sudah ada. Dan bagi penderita yang mengalami batu empedu, konsultasikan lebih dulu pada dokter sebelum mengonsumsi temulawak. Yang terakhir ada kerusakan ginjal. Bila jumlah temulawak yang dikonsumsi terlalu banyak, maka ini akan membuat ginjal kewalahan untuk mengatasi. Sebab, jika residu temulawak sampai tertahan sehingga mengendap di dalam ginjal, maka dapat membuat fungsi serta kinerjanya menurun. Ada baiknya selalu minum air putih setiap kali minum atau makan temulawak untuk meringankan beban ginjal terhadap efek samping temulawak. Saya lanjutkan ke poin yang ketujuh, meningkatkan risiko infeksi kandung kemih. Bila kondisi ginjal terganggu, maka itu otomatis akan mempengaruhi kandung dan saluran kemih juga. Karena apa yang ada dalam ginjal biasanya akan dibuang dan disalurkan melalui saluran kencing. Jadi bukan hanya ginjal saja yang kewalahan dalam mengatasi kandungan zat dari temulawak, namun saluran kemih juga. Lanjut untuk yang nomor 8 itu ada obesitas. Sudah bukan rahasia lagi kalau jamu yang mengandung temulawak sering diandalkan orang Indonesia untuk menahan nafsu makan. Akan tetapi, kalau ini dibiarkan, seseorang yang tadinya terlalu kurang bisa mengalami masalah baru pada berat badannya, yaitu obesitas atau overweight. Selanjutnya ada jahe. Jahe juga memiliki efek samping jika kita mengonsumsi secara berlebihan. Berikut efek samping dari jahe yaitu yang pertama, gangguan pencernaan. Efek samping jahe yang paling umum terjadi adalah gangguan pencernaan. Batas maksimal mengonsumsi jahe adalah 5 gram per harinya. Jika lebih dari itu, maka bersiaplah menghadapi gangguan pencernaan di dalam tubuh. Beberapa kondisi yang mungkin muncul antara lain adalah kembung, nyeri ulu hati atau heartburn, dan sakit perut. Rempah ini juga bisa menyebabkan iritasi di rongga mulut. Yang kedua, meningkatkan risiko perdarahan. Konsumsi jahe secara berlebihan akan meningkatkan risiko perdarahan. Oleh karena itu, jika memiliki riwayat gangguan pembekuan darah seperti hemofilia, jahe bukanlah pilihan yang baik untuk dikonsumsi. Yang ketiga, ada memengaruhi kerja jantung. Jika dikonsumsi terlalu banyak, jahe juga dapat memperburuk beberapa jenis penyakit jantung. Jadi, apabila ingin menggunakan jahe sebagai pengobatan tradisional, pastikan dosisnya tepat dan sudah sesuai dengan anjuran ahli. Yang keempat, ada alergi. Pada beberapa orang, jahe juga bisa memicu alergi. Oleh karena itu, apabila setelah mengonsumsi jahe mengalami gejala alergi seperti gatal-gatal, tenggorokan gatal, bengkak di area rongga mulut dan wajah, atau bahkan sesak nafas, segera hubungi dokter. Alergi yang tidak ditangani secara cepat dan tepat bisa membahayakan, sebab pembekakan yang terjadi di tenggorokan bisa menutup jalan nafas. Yang kelima, ada mengganggu kerja obat diabetes. Jika Anda pengidap diabetes, maka berhati-hatilah saat mengonsumsi jahe. Pasalnya, rempah yang satu ini meningkatkan kadar insulin di tubuh dan menurunkan kadar gula darah. Apabila rutin mengonsumsi obat diabetes, efek jahe yang satu ini akan mempengaruhi cara kerja obat dan membuat Anda perlu melakukan penyesuaian dosis. Baik, cara penggunaan temulawak dan jahe bagi orang demam.
Penampilan temulawak menyerupai temu putih, hanya warna bunga dan rimpangnya berbeda. Bunga temulawak berwarna putih kuning atau kuning muda. Sedangkan temu putih berwarna putih dengan tepi merah. Temulawak sejak dahulu banyak digunakan sebagai obat penurun panas, merangsang nafsu makan, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, dan pegal-pegal. Berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda praktikkan di rumah. Yang pertama yaitu cuci bersih 10 gram rimpang temulawak. Yang kedua, parut dan tambahkan 1/2 gelas air panas, aduk rata. Yang ketiga, setelah dingin, peras, ambil sarinya, campur dengan 2 sendok makan madu, bunga kapuk, aduk rata. Yang keempat, bagi menjadi 3 campuran madu dan temulawak. Kemudian berikan 3 kali sehari. Kemudian pada jahe, menimbulkan aroma khas, rasa agak pedas, dan efek yang menghangatkan tubuh. Berkat kandungan dan sensasinya ini, jahe membantu menurunkan demam yang disebabkan oleh infeksi seperti flu dan sakit tenggorokan. Salah satu cara ampuh menurunkan demam dengan jahe ialah dengan membuat air jahe. Berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda praktikkan di rumah. Yang pertama, parut 1,5 sendok jahe sedang yang sudah dibersihkan kulit luarnya. Yang kedua, rebus 4 gelas air dan tambahkan parutan jahe segar. Yang ketiga, panaskan air jahe hingga mendidih dan biarkan sekitar 5-10 menit. Yang keempat, saring air rebusan untuk memisahkan dengan parutan jahe. Yang kelima, meredakan demam. Anda sebaiknya minum dalam kondisi hangat. Yang keenam, tambahkan madu atau perasan lemon bila rasanya terlalu kuat. Yang ketujuh, di samping itu Anda juga bisa mengunyah irisan jahe segar berapa menit sebelum makan. Kesimpulannya, yaitu obat herbal tradisional merupakan obat yang dibuat atau dikerjakan secara tradisional dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan adat istiadat, resep nenek moyang, serta di kepercayaan atau kebiasaan suatu daerah tertentu. Menurut beberapa hasil penelitian, obat tradisional teruji dan memiliki efek samping yang sedikit bahkan tanpa efek samping yang ditimbulkan. Dikarenakan bahan kimia yang terdapat dalam tanaman herbal dan obat-obatan tradisional sebagian besar mampu dimetabolisme oleh tubuh. Tanaman herbal dikenal juga sebagai tanaman obat tradisional dan dalam perkembangannya digolongkan sebagai salah satu wujud pengobatan alternatif. Tanaman herbal seperti tanaman rimpang, jahe, dan temulawak sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ramuan obat penurun demam. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan mengenai materi kami, silakan didiskusikan di grup keperawatan komplementer. Dan jika ada kesalahan kata yang sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.